Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18043053. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai persoalan pada buku Sistem Informasi Manajemen. Baik, pertanyaan yang pertama dari buku Kelly, explain why it is important to capture and manage knowledge. Jawabannya, alasan pentingnya menangkap dan mengelola pengetahuan, yang pertama, meningkatkan efisiensi kemampuan dalam pengambilan keputusan organisasi, yang kedua, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat, serta menguntungkan bagi perusahaan, yang ketiga, membangun pengetahuan organisasi dan meningkatkan kolaborasi, dan yang keempat, mengembangkan inovasi dalam organisasi, serta sebagai daya kompetitif perusahaan. Pertanyaan yang kedua, compare and contrast tacit knowledge and explicit knowledge. Kita lihat perbandingan antara pengetahuan eksplisit dan pengetahuan taksit. Dari segi pengertiannya, pengetahuan eksplisit adalah salah satu yang dapat dengan mudah diungkapkan, ditulis, dan ditransfer dari satu orang ke yang lainnya. Sedangkan pengetahuan taksit adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri yang tidak dapat diungkapkan dengan mudah melalui kata-kata atau gambar. Sedangkan sifat dari pengetahuan eksplisit itu objektif, logis, dan teknis. Sedangkan sifat dari pengetahuan taksit itu ada subjektif, kognitif, dan pengalaman. Kodifikasi untuk pengetahuan eksplisit itu dia melakukan kodifikasi, sedangkan pengetahuan taksit itu tidak melakukan kodifikasi. Untuk transfer, pengetahuan eksplisit itu mudah dipindahkan, sedangkan untuk pengetahuan taksit itu sulit untuk dipindahkan. Dari segi akuisisinya, pengetahuan eksplisit itu diakuisisi melalui deduksi logis dan pengalaman langsung, sedangkan pengetahuan taksit diakuisisi melalui pengalaman langsung dan analisis mendalam, observasi, pencairan fakta, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dari segi merekam dan menyimpan. Pengetahuan eksplisit ini dapat direkam dan disimpan dalam bentuk fisik dan elektronik, sedangkan pengetahuan taksit ini dia menentang perekaman dan penyimpanan. Dari pertanyaan sumber lain, explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism becoming fundamental requirements to make knowledge management system run well. Jawabannya, infrastruktur manajemen pengetahuan mencerminkan fondasi jangka panjang untuk manajemen pengetahuan. Dalam konteks organisasi, infrastruktur manajemen pengetahuan mencakup 5 komponen utama. Yang pertama, budaya organisasi, dan yang kedua, struktur organisasi, ketiga, infrastruktur teknologi informasi organisasi, dan yang keempat, pengetahuan umum, dan yang terakhir yaitu lingkungan fisik. Budaya organisasi mencerminkan norma dan keyakinan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Ini menjadi enabler penting dalam manajemen pengetahuan dalam organisasi. Atribut dalam budaya organisasi ini memungkinkan masuknya nilai praktek manajemen pengetahuan, mengelola dukungan untuk manajemen pengetahuan di semua tingkatan, insentif yang menghargai berbagai pengetahuan, dan mendorong interaksi untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan. Sedangkan mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Mereka memungkinkan sistem manajemen pengetahuan, dan mereka sendiri didukung oleh infrastruktur manajemen pengetahuan. Mekanisme manajemen pengetahuan ini mungkin atau tidak mungkin memanfaatkan teknologi, tetapi mereka melibatkan beberapa jenis pengaturan organisasi atau sarana sosial ataupun struktural untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Contoh dari mekanisme manajemen pengetahuan ini meliputi belajar dengan melakukan, pelatihan di tempat kerja, belajar observasi, dan pertemuan tatap muka. Mekanisme manajemen pengetahuan jangka panjang lainnya mencakup rekrutan Chief Knowledge Officer, proyek kerjasama lintas departemen, hubungan hierarki tradisional, kebijakan organisasi, proses inisiasi untuk karyawan baru, dan rotasi karyawan lintas departemen. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Di sini saya mengambil jawaban contohnya yaitu PT Pertamina.
PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu badan milik negara yang memegang teguh pendirian akan pentingnya mengelola pengetahuan internal. Pertamina yang memiliki visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia perlu mengelola seluruh aset pengetahuan yang dimiliki agar dapat melakukan berbagai program terobosan yang mendukung visi Pertamina untuk terus aktif melakukan perbaikan dan mengejar perkembangan teknologi global serta selalu ramah terhadap lingkungan. Adapun dalam menjaga performa kinerja perusahaannya, Pertamina berpedoman pada 4 pilar quality management, yaitu Continuous Improvement Program atau CAP, Standardization Management atau SM, Knowledge Management atau COMET, dan Quality Management Assessment atau QMA. PT Pertamina sendiri membangun manajemen pengetahuan yang kita sebut atau COMET, atau Knowledge Management Pertamina, untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan. Knowledge Management Pertamina atau COMET ini telah diluncurkan pada bulan November tahun 2008 untuk melestarikan aset perusahaan berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman operasional yang dimiliki oleh individual para pemimpin dan pekerja. Karena adanya aturan baru dalam bisnis retail dan distribusi migas, sehingga memicu Pertamina untuk mendirikan suatu kebijakan yaitu COMET. Melalui COMET, PT Pertamina dapat memanfaatkan forum untuk melihat improve dari para pekerja. Selanjutnya, Pertamina dapat menciptakan sistem pengelolaan program inovasi dan improvement perusahaan melalui kegiatan Continuous Improvement Program dan juga menjalankan knowledge sharing baik secara online maupun offline untuk kemajuan perusahaan. Pertanyaan kasus dari buku Loudon. How is knowledge management related to Sargent and Lundy's business model? Jawabannya, Sargent and Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan pekerjaannya yang berkualitas tinggi. Yaitu berupa sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Selanjutnya, perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para pakat karyawannya dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Dan yang ketiga, rata-rata karyawan bertahan di perusahaan selama 15 tahun, atau barangkali lebih lama dari itu. Selanjutnya, itu Sargent dan Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan, karena percaya bahwa mereka adalah orang-orang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Dan terakhir, mereka memastikan bahwa karyawan itu memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan di sepanjang karir mereka. Pertanyaan yang kedua, identify the knowledge management problem faced by Sargent and Lundy. What management, organization, and technology factors contributed to this problem? Dari segi manajemen jawabannya, manajemen Sargent and Lundy mengetahui bahwa yang pertama, sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman itu termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Yang kedua, ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis penting bersama mereka. Itu dari segi manajemen. Selanjutnya, dari segi organisasi, jawabannya, meskipun insinyur memiliki akses ke database pengetahuan tentang proses dan produser perusahaan yang terdokumentasi, exit knowledge para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan merekrut kelompok besar rekrutan baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk exit knowledge mereka, kepada karyawan baru dimanapun mereka berada. Akan dari segi teknologi, pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan teknisnya. Pertanyaan yang ketiga, describe the solution selected for this problem. What is effective? Why or why not? How much did it change the firm's operation and decision making? Jawabannya, solusi yang dipilih untuk masalah ini adalah dengan mengimplementasikan platform manajemen bakat baru berdasarkan SAP Succession Factors Learning Management System. Solusi ini efektif karena perangkat lunak terintegrasi mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi antara sistem manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacakan pelamar, perencanaan suksesi, manajemen bakat, dan analitik human resource, serta memiliki kemampuan pelaporan dan pelacakan untuk mengembangkan karyawan.
Pengaruh operasi itu terhadap perusahaan yaitu membuat operasi perusahaan menjadi lebih fleksibel dan mengambil keputusan yang cepat, karena tim pelatihan teknis menggunakan success factors untuk bekerja dengan para ahli perusahaan dan mengembangkan berbagai program pelatihan dan rencana pembelajaran untuk teknologi tertentu. Video dan kursus online ditambahkan ke gudang pelatihan perusahaan, bersama dengan rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk orang-orang yang bekerja dengan disiplin ilmu dan teknologi tertentu. Selain itu, penerapan SAP jam memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan, bahkan secara real-time dan memanfaatkan komunitas praktik dengan lebih baik. Pertanyaan terakhir, what's management organization and technology issues had to be addressed in selecting and implementing the solution? Jawabannya, dari solusi dari segi bidang manajemen. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi-terstruktur. Dari pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal maupun dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dalam mengamati para ahli yang perilaku pengambilan keputusan mereka. Dan yang kedua, setidaknya 80% dari konten bisnis organisasi adalah semi terstruktur atau tidak terstruktur. Informasi dalam folder, pesan, memo, proposal maupun email, bahkan maupun grafik, presentasi elektronik, dan bahkan video yang dibuat dalam format yang berbeda itu disimpan dalam banyak lokasi. Sedangkan dari segi organisasi, pertemuan tatap muka masih merupakan cara yang utama bagi staf untuk berbagi pengetahuan dengan tren industri, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Tetapi, karyawan sarjana dan L&D terlalu tersebar secara geografis untuk selalu bertemu langsung. Model berbagi pengetahuan perusahaan harus diubah untuk memberikan lebih banyak berbagi pengetahuan dan percakapan karyawan secara online melalui SAP Jam. Yang mana banyak grup COP sekarang menggunakan SAP Jam, termasuk grup untuk topik teknis tertentu seperti termohidrolika dan grup non-teknis seperti grup untuk wanita dalam kepemimpinan. Dan selanjutnya, karyawan dari semua tingkatan dapat menggunakan Jam untuk mendiskusikan topik yang diminati, menemukan jawaban untuk pertanyaan, dan memeriksa fakta. Dan yang terakhir, dari segi teknologi, selain meningkatkan pembelajaran karyawan, alat tersebut telah meningkatkan keterlibatan karyawan. Percakapan di Jam telah mengidentifikasi area untuk perbaikan proses dan masalah yang membutuhkan staf teknis segera. Masalah utama dalam mengelola pengetahuan adalah pembuatan skema klasifikasi yang sesuai atau taksonomi untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna, sehingga dapat diakses dengan mudah. Setelah kategori itu mengklasifikasikan pengetahuan yang telah dibuat, setiap objek pengetahuan perlu diberi tag atau diklasifikasikan lagi, sehingga dapat dengan mudah diambil. Setiap manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk menandai, berinteraksi dengan database perusahaan dan menyimpan konten, serta membuat portal pengetahuan perusahaan yang menyediakan satu titik akses ke sumber informasi. Baik, hanya sekian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.